Mbak Yanti, waktu yang jajan di tempat jenengan ada berapa orang? 3 orang cewek. 3 orang cewek? Iya. 2 orang cowok. Berarti yang datang belakangan, 1 jam itu 2 orang cowok itu. Iya. Terus yang masuk penjara? Cuma 2 orang. 2 orang cewek itu? Iya. 3 jenengan? Iya. Lah 1 orangnya? Satunya enggak ditangkap. Enggak ditangkap. Iya. Padahal dia yang membawa bukti foto waktu transaksi mobil di warung saya itu Mbak Susi itu, Pak. iya, yang foto-foto terima duit dan sebagainya itu ya. Iya, itu yang foto semua. Itu ya, namanya orang mana itu Susi itu? Pati juga. Orang Pati. Iya, Mbak Susi namanya. Oh, berarti malah 3 orang itu yang 2 dimasukkan tambah jenengan, tapi yang 1 pelaku yang ikut transaksi malah tidak. Iya. Padahal jenengan yang tidak tahu menahu sebagai gantinya berarti ya. Mungkin ya. Jadikan tumbal ya, gantinya Susi itu ya. Iya, Pak. Oke, berarti Susinya malah aman sampai sekarang. Malah aman ya. Padahal dia yang ikut transaksi. Iya, yang moto, yang dokumentasi proses transaksi itu. Iya. Nah, Susi itu yang punya rental itu enggak? Enggak. Tapi dia mengetahui semuanya. Iya. Tapi malah tidak dimasukkan. Enggak. Padahal dia terlibat dalam transaksi itu ya. Iya, kan 3 orang itu, Pak. Oke. Cewek-cewek 3 orang itu. Berarti jenengan ditangkap tanpa surat penangkapan. Padahal hanya sebatas ketempatan tok ya. Iya. Orang jajan ya. Iya. Tidak tahu urusannya ya. Iya. Malah jenengan ditangkap tanpa surat penangkapan, diminta uang 50 juta. Kalau mau dibebaskan ternyata bohong. Padahal sudah kehilangan 50 juta, masih proses hukum berlanjut. 1 orang dari 3 pelaku itu malah tidak ditangkap, malah dibiarkan. Padahal dia yang pegang dokumentasi semuanya ya, yang mengetahui pembelinya mungkin ya. Itu pembelinya malah ya, yang tahu ya, malah aman sampai sekarang ya. Tidak pernah ditangkap oleh penyidik Satreskrim Polresta Pati ya. Oke, terima kasih Mbak Yanti Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yanti ya. Nama aslinya siapa Mbak? Sri Murdianti, Pak. Sri Murdianti ya, alias Mbak Santi ya. Mbak Yanti ya. Umur Mbak? Sekarang 40 Pak. Mbak dulu ya. Ada masalah apa Mbak Yanti? Ya dulu Pak, masalah ada orang transaksi mobil di warung saya. Saya nggak tahu mobil itu apa. Itu kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, tepatnya? Iya, tepatnya tanggal sekitar tahun 2021 ya. Iya. Ceritanya ada orang transaksi. Kamu tahu enggak itu dia transaksi? Enggak tahu Pak. Oh, berarti Nyan punya warung. Iya, saya punya. Nama warung Nyan apa? Warung Mbak Yanti. Mbak Yanti. Iya. Terus ada orang jajan di tempat jenengan. Iya. Oh, gitulah ya. Itu ceritanya seperti apa? Terus gini, Mbak, saya tak makan di sini sambil nunggu teman saya. Oh iya Mbak, gitu. Terus habis makan ada orang cowok 2 ke situ. Laki-laki 2 ya. Iya. Jagungan sendiri ya. Warung Nyan cukup luas. Luas. Gitu ya. Jagungan sendiri sama Mbak E3 itu yang dari pagi itu. Lah terus dari pagi ya? Enggak, habis Isya. Habis itu malam ya? Habis Isya kan bukanya malam. Oh, buka malam ya? Iya. Habis Isya nunggu sampai berapa jam di situ? 2 orang wanita. 2 orang atau 3 orang wanita? 3 orang. 3 orang wanita jajan di tempat jenengan. Iya. Terus ngomong pamitan, Mbak numpang nunggu kawannya gitu ya. Iya. Tapi dia enggak tahu urusannya ya? Iya, enggak tahu. Terus datang laki-laki 2 orang. Iya. Itu dalam tempo berapa jam nunggunya itu? Ya antara 1 jam Pak. Ya, berarti jam 8-an malam ya? Iya. Nah, terus habis itu nggak tahu transaksi apa. Habis transaksi itu saya diberi disuruh total. Mbak, udah Mbak total semua sekalian sama Masnya tadi, tak total semua. Habisnya itu 420. Saya kasih kembalian, nggak usah Mbak, nggak usah disusui wes. Aku nengennya kesuwen. Nggak sebagai ucapan terima kasih ya. Iya, terus, gitu ya. Iya, terus habis itu tak tanyai loh Mbak. Terus jenengan pulangnya naik apa Mbak? Oh saya nelpon Grab dari Rembang. Jenengan Mbak tadi kan bawa mobil, 3 orang itu. Iya, bawa mobil. Terus mobil itu kemana? Kok jangan tanya begitu? Dibawa laki-laki 2 itu. Oh, jangan sempat tanya, kok mobilmu dibawa itu? Iya, tak pikir ya dijual gitu. Tapi tidak tahu urusannya ya? Tidak tahu sama sekali ya? Tidak tahu. Oh gitu ya. Nah, terus naik Mbak pulang, naik Grab. Terus selang 6 bulan kemudian. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Waktu itu bulan apa Pak jenengan itu? Waktu ditangkap itu. Aduh, bulannya apa ya Pak? Pokoknya selang 6 bulan lah. Saya nggak tahu di warung itu ada bapak-bapak gede-gede. Berapa orang itu? Bapak-bapaknya 3, ceweknya 1. Ceweknya 1. Ceweknya itu yang dulu pernah jajan tempat jenengan itu? Enggak tahu. Enggak kenal saya Pak. Oh berarti 3 orang gede-gede sama wanita 1 datang ke warung jenengan. Iya. Terus
pakai baju biasa. Saya nggak tahu Pak kalau itu polisi, saya nggak tahu. Oh, pokoknya taunya apa? Datang ke tempat jenengan? Iya, tak kirain mau jajan, mau makan, nah, terus tak persilahkan duduk. Pak, nak badhe dahari niku pinarak riyen nggih, Pak. Nggak mau yang dua nggak mau pinarak. Terus saya nggak berhenti, terus saya langsung diangkat, dibawa ke mobil. Langsung digeret gitu, diangkat atau dibopong atau diapakan? Dibopong. Dibopong? Iya, dibopong. Yang dibopong tangan dua? Iya. Yang bopong satu orang atau dua orang? Dua orang. Langsung dicangkeweng gitu? Iya. Langsung masukkan mobil? Iya. Ada surat penangkapannya? Nggak ada. Perintah penangkapan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Ada. Surat pemberitahuan penangkapan juga nggak ada? Nggak ada. Kalau ada saya tahu Pak, kalau itu polisi kan nggak ada. Makanya terus, saya nggak tahu kalau yang dibopong. Masih tahunya dia masih orang preman ya? Iya. Berarti penculik, jangan kira penculik ya? Iya. Terus waktu itu ada orang makan di warung itu sempat nolongi, kirain saya itu diculik orang. Mbak Yanti mau dibawa kemana, gitu. Nah terus saya kan ya juga nggak tahu Pak kalau itu. Jangan meronta-ronta juga? Iya. Terus? Saya ya takut, wah aku apa dipateni apa gimana? Nah, terus? Gitu. Terus saya langsung diajak di dalam mobil, terus saya diajak ke Pati. Langsung ke Pati itu dijujukin di LP. Masuk LP? Iya. Langsung LP? LP tapi ditunjukin sama mbak-mbaknya itu. Mbaknya tapi cuma dua, yang satu nggak ada. Cuma dua dong. Padahal waktu itu kan bertiga ke warungnya saya. Weh kenal lagi moga. Oh iya Pak, itu dulu pernah makan di warung saya. Terus saya langsung dibawa ke Polres Pati. Nah dibawa ke Polres Pati. Berarti ditunjukkan dua orang yang ada di dalam ya? Yang satu nggak ada ya? Nggak ada ya. Terus saya dibawa ke Polres Pati, saya dituduh. Lah kenal dia enggak? Masih kenal dengan pelakunya waktu itu enggak? Ya saya masih ingat Pak. Ingat wajahnya tapi tidak kenal namanya ya? Logiknya kalau ada orang transaksi tentunya kalau Mang Jan ikut terlibat, tentunya kan kenal namanya ya? Itu dia enggak kenal ya? Sampai sekarang enggak kenal? Ya kenalnya waktu di dalam LP Pak. Akhirnya kenal ya? Akhirnya jadi kenal, kan jadi satu kamar. Terus akhirnya sempat ngomong mbak kamu kok melakukan jahat sama saya, fitnah saya gitu? Sempat gitu enggak? Iya sempat ngomong. Dia jawabannya apa itu pelakunya? Lah ya wes lah mobilnya orang ketemu, jadi aku ya wes ngomong kayak ngono. Kan ditanyai sama polisi. Uang penggadian itu kamu kemanain aja, buat apa aja? Dan itu terus buat paruh makan itu. Tapi yang dianggap bukan tadah ya? Iya. Gitu ya. Terus habis dari LP itu Jinan dibawa ke Polres. Ke Polres ya. Baru tahu Jinan polisi kalau itu. Iya, baru tahu. Terus waktu ke Polres saya dituduh yang menggade mobil itu. Saya udah bilang, Pak, kalau misalnya tadi dari warung saya jenengan bilang kalau saya menggade mobil itu, kalau bener saya yang menggade, pasti saya langsung menyerahkan, Pak. Nggak sampai nyampe sini. Saya bilang gitu. Terus saya disuruh ngaku, mbok taruh ndi, mbok taruh saka ndi, mbok dilekno ning ndi. Saya bener-bener enggak tahu, Pak, saya bilang. Terus akhirnya saya dimasukkan di sel Polres. Terus akhirnya saya disuruh ngabari keluarga. Itu belum ada dikasih surat penangkapan belum ya? Belum ada. Atau surat penahanan juga tidak ada, belum ada. Penangkapan baru diserahkan ke keluarga saya yang ke sana. Setelah datang baru dikasihkan. Baru dikasih. Terus terkait angka 50 juta itu gimana itu ceritanya? Itu katanya kalau mau bayar 50 juta itu dibebaskan. Saya dipulangkan ya. Tapi sudah dikasih 50 juta, ternyata saya nggak dipulangkan. Langsung perkara berlanjut ya? Iya. Yang terima 50 juta siapa? Ya Pak Mujahid. Pak Mujahid ya? Pak Mujahid ya? Iya. Itu Kanit ya? Iya. Kanit Polresta Pati ya? Unit 1 ya? Iya. Nah terus habis itu jangan perkara lanjut? Lanjut, iya. Terus 50 jutanya belum dikembalikan? Belum. Enggak ya? Sampai bersidang juga? Iya. Terus di pengadilan juga sempat habis berapa itu di jaksa katanya? Di jaksa itu saya bayar 15 juta. Oh, untuk apa itu katanya kok bayar sampai bayar? Katanya buat meringankan. Oh gitu ya, bayar 15 juta utuh? Iya. Utuh? Yang menyerahkan siapa? Saudara saya. Nah, kepada siapa jaksanya? Jaksa di rumahnya. Siapa namanya? Di rumahnya? Iya. Diterima? Diterima. 15 juta? Iya. Gitu ya? Iya. Ke Pak siapa itu tadi? Pak Hadi itu ya? Terus di rumahnya ya? Ya, di rumahnya. Ini Solistio Hadi ya? Betul iya. Pak? Itu ya, Pak. Iya. Begitu ya? Terus waktu sidang? Kan Pak Hakim juga mau dikasih 5 juta tapi dikembalikan. Oh gitu, tapi sudah diterima belum 5 jutanya? Disuruh naruh kotak, tapi akhirnya dikembalikan. Dikembalikan setelah putusan atau sebelumnya? Sebelumnya. Waktu ngasih itu? Iya. Waktu ngasih ditolak? Iya. Hakimnya? Iya. Tapi kalau jaksa diterima? Diterima. Di rumahnya? Iya. Tapi akhirnya jaksa kembalikan juga enggak? Enggak. Pak, sampai sekarang belum kembali? Iya. 15 jutanya? Belum kembali. Dijanjikan kena berapa bulan? Ya
nanti saya ringankan seringan-ringannya. Gitu ya, makanya dituntut 6 bulan itu. Tapi habis menerima uang 15 juta, sempat nelpon ke saudara saya. Tapi ini itu loh Pak, saya nggak tahu loh nanti kena berapa. Loh ampun gitu apa? Katanya mau diringankan. Ya intinya minta tambah lagi lah, aku pengen ringan gitu. Terus minta tambah berapa? Nggak mau menyebutkan. Tapi ininya 15 jutanya sudah dia terima ya? Sampai sekarang belum kembali ya? Belum. Oleh Solistyo Hadi ya? Di rumahnya dia sendiri ya? Yang nyerahkan saudara Jenan ya? Saudaranya namanya siapa? Subiono. Iya. Tapi untuk hakim permintaan 5 juta akhirnya dikembalikan ya? Oke, terus? Terus Jenengan dituntut 6 bulan? Ya. Tuntutan 6 bulan 6 bulan diputus. Terus vonis 1 tahun. 1 tahun. Jadi ceritanya yang tidak tahu urusannya, gara-gara warung jenengan dibuat transaksi, itu mobil rental, itu yang digadikan untuk dijual ke orang lain, tapi tanpa sementarnya, tapi yang dikatakan jadi penadah ya, oleh penyidik ya, penyidik Polresta Pati ya, Pak dipimpin siapa? Pak Mujahid ya. Pak Mujahid ya. Yang juga sempat diminta uang 50 juta ya, tapi ngaku katanya kalau ngasih 50 juta mau dibebaskan, dipulangkan, tapi nyatanya proses tetap berlanjut ya. Terus kemudian di kejaksaan juga diminta 15 juta ya, oleh Pak Sulistyo Hadi, diterima di rumahnya ya. Untuk sedangkan hakim minta 5 juta akhirnya dikembalikan. Tidak minta Pak, cuma kita kan namanya apa? Lobby-lobby. Iya, lobby-lobby. Yang lobby siapa? Ya itu apa? Menurut pengacara saya kan coba deh apa ngobi jaksa sama hakim siapa tahu. Gitu ya. Intinya berarti kejadian 2 tahun yang lalu 2021 ya. Akhirnya yang divonis 1 tahun karena ada Covid, jenengan akhirnya kena menjalani 6 bulan ya. Padahal jenengan tidak tahu menahu urusan transaksi jual beli mobil rental itu ya. Hanya karena punya warung ketempatan aja tapi tidak tahu urusannya ya. Terima kasih Mbak Yanti. Semoga Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan Agung mengetahui hal ini. Terima kasih. Pak, yang itu yang pertama penuduhannya kan saya dituduh menggade ya. Tapi terus waktu di LP kan saya diubah penada uang 500.000 itu. Nada, padahal itu kan uang 500.000 itu uang bayar makan ya. Bukan uang hasil komisi atau apa enggak ya, bayar makan ya. Cuma lebih 80.000 mau dikembalikan alasannya enggak mau. Dia enggak mau alasannya karena sebagai sudah terlalu lama nunggu gitu ya. Itu apalagi yang mau sampaikan Mbak Yanti? Ya gini loh Pak, kok masalah gitu kok saya sampai dihukum kan gitu ya Pak. Gitu ya. Padahal yang tidak melakukan apa-apa. Kok kesannya polisi tidak bisa kerja membongkar kasus ini ya. Jangan yang hanya ketempatan tidak tahu urusannya malah yang dikatakan tukang tada. Kalau yang tukang tada tentunya ada unitnya di tangan jenengan. Atau pada yang dikeler kemana jenengan jual kan begitu harusnya. Kalau polisi itu pinter ya, penyidik itu pinter. Nyatanya dia tidak tahu menahu, mau jual kemana tidak tahu. Mau dibunuh pun siap. Nyatanya dia melakukan kan gitu ya. Mau ditembak mau ya. Tapi tetap dituduh menadah ya. Padahal hanya ketempatan tok ya. Terus masih diminta 50 juta lagi, dijanjikan dibebaskan, nyatanya tidak. Gitu ya. Jaksa pun sudah terima 15 juta, katanya diringankan juga tidak. Sulistyo Hadi itu ya, jaksa Kejari Pati ya. Itu kalau hakim hanya uang dikembalikan ya 5 juta ya. Terus itu Pak untuk penangkapan saya itu ngeri, kayak saya itu kayak maling penangkapannya itu. Gimana? Buka umum soalnya Pak. Kalau di rumah saya maklumi Pak, itu posisi di warung saya di pasar. Pas lagi rame. Makanya sekarang sudah tidak bisa usaha lagi dampaknya ya. Gara-gara kelakuan mereka para oknum penyidik itu ya. Sekarang dia tidak bisa mati pangannya gitu ya, istilahnya gitu ya. Sudah tidak bisa usaha ya. Apalagi yang mau jangan keluhkan? Sudah Pak. Cukup ya. Terima kasih Mbak Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil minta tuntutan keadilan saja Pak. Ini semoga pimpinan Kapolri, Kapolda Jateng, betul? Kepala Kejaksaan Agung, Kajati Jateng, kan gitu mengetahui hal ini ya. Intinya itu untuk orang kecil tidak pernah ada keadilan. Hukum hanya semau mereka semua yang punya pegang, dan dia pegang kekuasaan kan itu ya. Itu ya Mbak Yanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.